Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar mapel IPA dan akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Kalau di LKS yaitu halaman 7. Tahukah kamu gambar apakah ini? Bagi kalian yang memiliki sepeda tentu tahu ya bahwa ini adalah sebuah dinamo yang nanti dengan ada dinamo maka sepedanya bisa ada menyala lampunya. Oke. Baik, kita akan mempelajari tentang GGL induksi nanti, generator, dinamo, dan trapo. Nanti pada trapo dipelajari juga tentang cara kerja trapo, jenis-jenis trapo, persamaan pada trapo, efisiensi trapo, dan kegunaan trapo. GGL induksi. Hubungan pergerakan garis medan magnetik dengan timbulnya GGL induksi. Jika arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, apakah medan magnet juga dapat menimbulkan arus listrik? Nah, yang minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, yang sekarang apakah medan magnet dapat menimbulkan arus listrik? Oke, kita lanjutkan. Ini ada seorang ilmuwan Jerman yang bernama Michael Faraday. Dia memiliki gagasan, dapatkah medan magnet menghasilkan arus listrik? Gagasan ini didasarkan oleh adanya penemuan dari Ørsted bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Oke. Pada saat magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan, jarum pada galvanometer menyimpang ke kanan dan ke kiri. Menyimpang. Kumparan itu adalah kawat yang dibikin lilitan-lilitan, itu namanya kumparan ya. Penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Nah, jadi muncul ya. Di situ kalian melihat ada magnet dan ada kumparan. Magnet atau kumparan digerak-gerakan. Nanti ini jarum galvanometer itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Ini mengindikasikan atau memperlihatkan bahwa terdeteksi adanya arus listrik. Oke. Arus listrik tersebut seperti ini disebut dengan arus induksi. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Beda potensial ini disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau disebut juga dengan GGL induksi. Penyebab timbulnya GGL induksi. Timbulnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan disebabkan karena adanya perubahan garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Sedangkan peristiwa terjadinya tegangan pada ujung-ujung kumparan karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet. Gaya magnet tersebut, ini disebut dengan induksi elektromagnetik. Baik, jadi ini perubahan garis gaya magnet atau disebut juga flux magnetiknya ini yang menimbulkan adanya induksi elektromagnetik. Faktor-faktor yang menentukan besar GGL. Yang pertama adalah banyaknya lilitan kumparan. Jadi ini sangat berpengaruh. Lilitan kawat ya, semakin banyak lilitan kawatnya, semakin rekep, lilitannya banyak, maka nanti arus listrik yang dihasilkan, arus listrik induksi atau GGL induksi yang dihasilkan akan semakin besar. Yang kedua adalah kecepatan keluar masuk magnet ke dalam kumparan atau kumparan yang bergerak terhadap magnet sama aja. Ini kecepatan keluar masuknya itu akan mempengaruhi besarnya GGL yang ditimbulkan. Nah, semakin besar, semakin cepat,
pergerakannya, maka GGL yang dihasilkannya semakin besar. Yang ketiga yaitu kuat magnet yang digunakan. Jadi semakin besar kekuatan magnetnya, maka GGL-nya akan semakin besar yang dihasilkannya. Nah, ini teknologi ya yang memanfaatkan tentang GGL induksi ini adalah generator. Yang pertama, generator. Generator adalah alat yang dapat membangkitkan gaya gerak listrik yang besar. Ini ya, ini yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu diantaranya generator. Prinsip kerja generator. Ini generator ya, bagian-bagian dari generator. Yang pertama ada sikat-sikat yang disebut dengan sikat-sikat. Yang kedua, yang berikutnya adalah adanya cincin ya. Nah, dan yang ketiga adanya magnet dan kumparan. Yang keempatnya adalah kumparan. Baik ya. Prinsip kerja generator adalah kumparan, ya, lilitan kumparan yang berputar di dalam medan magnet tetap. Nah, ini yang berputar-putar itu sebenarnya adalah kumparan yang dililit-lilitkan ya. Tentu sangat banyak lilitannya ya. Ini yang diputarkan. Kalau pada teknologi ini yang digunakan pada pembangkit listrik ya, misalnya tenaga air, tenaga uap dan lain sebagainya, itu yang memutarkannya tentu baling-baling dan turbin, nanti dihubungkan dengan turbin. Oke, sehingga nanti bisa memutarkan kumparan di dalam medan magnet. Nah, magnetnya utara dan selatan. Oke. Jenis-jenis generator. Generator ada dua jenis, yaitu generator arus bolak-balik yang disebut dengan AC. Generator AC terdiri dari sebuah kutub utara dan kutub selatan magnet permanen berbentuk U, kumparan, cincin logam, dan sikat dari karbon. Contoh adalah generator pada pembangkit listrik. Ya, tentu ini karena ini adalah prinsip kerja, jadi diperlihatkan kecil. Sebenarnya kalau pada pembangkit listrik ini magnetnya sangat besar ya. Ini ya, sehingga nanti yang dihasilkannya juga arus listriknya sangat besar, bisa menerangi Jawa Madura misalnya itu ya. Oke ya, di situ pada generator itu ada magnetnya, ada cincinnya, cincin ganda itu ya, dan sikat karbon, dan ada galvanometer. Baik ya. Jadi ciri khas dari generator arus bolak-balik adalah cincinnya ganda atau 2. Yang kedua adalah generator arus searah atau DC. Komponen generator DC sebenarnya hampir sama dengan komponen generator AC, arus bolak-balik. Perbedaannya adalah terletak pada cincinnya, yaitu pada generator arus searah, cincinnya belah yang disebut dengan komutator. Dan cincinnya hanya satu. Cincinnya hanya satu. Kalau pada generator arus bolak-balik, cincinnya ada 2. Kalau pada generator arus searah, cincinnya ada 1 dan belah yang disebut dengan komutator. Nah, sekarang dinamo. Nah, yang tadi di depan sudah dikatakan. Nah, dinamo adalah alat untuk membangkitkan energi listrik yang kecil. Nah, sehingga di sepeda kalian itu kalau ada dinamonya sepedanya itu jadi bisa menyalakan lampunya, lampu sepeda, karena muncul listrik di situ. Jadi dinamo dan generator sama-sama fungsinya adalah mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Pada dinamo, magnet berputar di dalam kumparan. Nah, ini yang membedakan antara dinamo dengan generator.
Kalau pada generator, yang berputar itu adalah kumparan, yang bergerak itu adalah kumparan. Yang berfungsi sebagai rotor atau bergerak adalah kumparan. Kalau pada dinamo, yang bergerak sebagai rotor atau yang berputar itu adalah magnet. Prinsip kerja dinamo, poros dinamo dihubungkan dengan roda sepeda, sehingga ketika roda berputar ya porosnya dinamo akan ikut berputar dan akan memutar magnet silinder dalam kumparan sehingga menghasilkan garis gaya magnet yang berubah-ubah. Nah, ini perubahan garis gaya magnet inilah yang menimbulkan induksi elektromagnetik. Maka terjadilah gaya gerak listrik induksi pada ujung-ujung kumparan. Oke. Ini dinamo sepeda ya, harus searah. Ada kumparan, ada magnetnya. Ini magnetnya berupa magnet silinder ya. Nah, kumparannya yang diam, yang bergeraknya magnetnya yang digerakkan oleh roda ya. Dinamo sepeda menggunakan roda untuk memutar magnet. GGL induksi yang timbul pada dinamo digunakan untuk menyalakan lampu. Semakin cepat roda berputar, semakin terang nyala lampunya. Iya, karena gerakannya semakin cepat. 2. Jenis dinamo. Dinamo terdiri dari 2 jenis, yaitu ada dinamo AC dan dinamo DC. Dinamo arus searah dan arus bolak-balik dan arus searah. Jadi jenis dinamo sama dengan jenis generator. Ya, ini cincinnya ada 1, berarti ini searah. Transformator atau disebut juga dengan trapo. Nah, transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC dari satu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan. Nah, ini tegangannya ini harus yang AC, harus bolak-balik. Jadi kalau transformator dipakai atau digunakan untuk arus yang searah, ini tidak bisa. Misalnya transformator ingin mengubah tegangan aki, misalnya tadinya aki yang tegangan 2 volt mau dijadikan 6 volt, nggak bisa ya, karena aki adalah arus searah. Jadi yang bisa dirubah tegangannya adalah tegangan bolak-balik. Cara kerja trapo. Nah, ini di dalam trapo, ini bagian dalamnya ada kumparan primer ya, dan ada kumparan sekunder. Tempat masuk, jadi nanti trapo ini dihubungkan dengan sumber tegangan, nanti ada tegangan yang keluaran nanti dihubungkan dengan misalnya TV atau radio gitu yang. Jadi setelah masuk trapo dimasukkan ke alat listrik ya. Jadi arus listrik bolak-balik ini menyebabkan terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan primer. Tempat masuk itu namanya kumparan primer ya. N primer atau NP. Yang akhirnya ke sini karena arusnya bolak-balik sehingga ini menimbulkan perubahan medan magnetik pada kumparan sekunder. Yang inilah yang menghasilkan GGL induksi ya. Perubahan medan magnet pada kumparan primer diteruskan oleh inti besi lunak ke kumparan sekunder. Nah, ini ya. Ini cara kerja dari trapo. Nanti tegangan yang dihasilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini dipengaruhi oleh jumlah lilitan nanti. Dipengaruhi oleh jumlah lilitan ya. Ini akan berpengaruh sehingga nanti ada trapo ini, ada trapo penurun tegangan dan ada penaik tegangan.
Jenis-jenis trapo. Trapo step up. Trapo yang digunakan untuk menaikkan tegangan listrik. Ciri-cirinya NP lebih kecil dari NS atau jumlah lilitan primer lebih kecil daripada jumlah lilitan sekunder. Yang kedua, P lebih kecil dari PS atau tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Ini penaik ya. Yang ketiga, IP lebih besar dari IS atau kuat arus primernya lebih besar daripada kuat arus sekunder. Oke, ini gambar di bawah ini memperlihatkan lihat NP-nya, jumlah lilitannya ini kalau penaik tegangan di tempat keluar jumlah lilitannya kumparannya lebih rekep, lebih banyak ya. Ini namanya penaik tegangan. Baik ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah trapo step down. Trapo yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik ya. Ini ciri-cirinya. NP lebih besar dari NS atau jumlah lilitan primer lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder. Yang kedua, P lebih besar dari PS. Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Jadi turun ya. Yang ketiga, IP lebih kecil dari IS. Kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Baik, ini gambarnya dilihat ya. Itu NP itu jumlah lilitan ini pada primer tempat masuk lebih banyak, sedangkan tempat keluar atau sekunder itu jumlah lilitannya sedikit, jarang ya, sedikit. Persamaan transformator. Pada transformator, jumlah lilitan transformator sebanding dengan tegangan. Nah, jadi kalau perbandingan NP dengan NS lilitan pada primer dan sekunder itu akan sama ya. Perbandingannya dengan P per PS. Jadi perbandingan jumlah lilitan akan sebanding dengan perbandingan besarnya tegangan. Ya, ini NP jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, P tegangan primer, PS tegangan sekunder. Nah, ini jadi sebuah rumus ini ya. Rumus kita bisa mencari nanti berapa tegangan sekundernya. Nah, kalau NP dan NS-nya diketahui dan PP-nya diketahui, maka kita akan bisa mengetahui PS. Nah, ini bisa dipakai untuk menghitung. Rumusnya dihafalkan ya. NP per NS sama dengan PP per PS. Baik, kita ke contoh soal. Sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer dan sekundernya adalah 6.000 lilitan pada primer berarti ya, dan 200 lilitan pada sekunder. Jika kumparan primer transformator diberi tegangan 240 ya, di tempat masuknya ya primer 240, maka berapa tegangan yang dihasilkan transformator? Ya, yang keluarnya berapa? Ini jawabannya berarti kita menggunakan rumus NP per NS sama dengan PP per PS. Baik ya, berarti 6.000 per 200 sama dengan 240 per PS. Ya, 240 volt per PS. Baik. Nah, sehingga dikali silang ya, 6.000 kali PS adalah 6.000 PS. Selanjutnya 240 volt dikali 200 ya. Maka PS-nya berarti yang 240 kali 200 itu dihitung, boleh pakai kalkulator, dibagi 6.000. Maka PS-nya akan diketahui ya. Akan diketahui yaitu 8. Silahkan dihitung oleh kalkulatornya, 240 kali 200 berarti kan 48 ribunya dibagi 6.000 ya, ternyata dapatnya adalah 8 volt ya. Baik ya, kita lanjut. Pada transformator, jumlah lilitan transformator
berbanding terbalik ya dengan kuat arus. Karena tadi kan ini ya pada ini ketika diterangkan itu IS ini kebalik ya nantinya. Kalau tegangannya tinggi di tegangan masuk maka kuat arusnya kecil. Nah, baik, maka rumusnya atau perbandingannya adalah perbandingan NP berbanding NS akan sama dengan IS berbanding IP. Jadi S-nya di atasnya. Oke, IS per IP. Jadi kalian hafalkan ya rumusnya NP per NS sama dengan IS per IP. Baik, ini ya. NP-nya ke jumlah lilitan primer, NS-nya jumlah lilitan sekunder, IS-nya kuat arus primer, IP-nya kuat arus primer, IS-nya kuat arus sekunder. Baik ya. Pada transformator, tegangan pada transformator berbanding terbalik dengan kuat arus. Sama tegangan pun ya. Jadi jumlah lilitan dan tegangan itu ya dengan kuat arus itu sama kebalik. Jadi kalau tadi NP per NS sama dengan IS per IP, maka PP pun PP per PS sama dengan IS per IP. Ya. Dari persamaan tersebut, maka dapat dituliskan persamaan hubungan antara N, V, dan I sebagai berikut. Jadi NP per NS sama dengan PP per PS sama dengan IS per IP. Baik ya. Contoh, ya, sebuah transformator digunakan pada tegangan masuk pada kumparan primer 90 volt dan menghasilkan tegangan keluar pada kumparan sekunder sebesar 30 volt dengan kuat arusnya 0,3 ampere. Berapa kuat arus pada kumparan primer? Jadi yang ditanyakan pada kumparan primer atau IP. Nah, ini jawabannya berarti kita menggunakan pi ya, karena ini dengan tegangan maka kita rumusnya memakai pi P per pi S sama dengan IS per IP atau 90 per 30 sama dengan 0,3 per IP ya, sehingga 90 per 30 disederhanakan dulu menjadi 3 per 1 ya, sama dengan 3 per 1 sama dengan 0,3 per IP. Dikali silang sekarang. 3 dikali IP. Nah, ini variabel yang belum diketahui dikalikan lebih dulu. Jadi 3 kali IP sama dengan 3 IP. 0,3 dikali 1 sama dengan 0,3. Sehingga nanti kita menghitung IP adalah 0,3 dibagi 3. Maka IP adalah 0,1 ampere. Nah, kuat arus pada kumparan primer adalah 0,1 ampere. Efisiensi transformator. Efisiensi transformator adalah perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator. Jadi keefisienannya berapa? Nah, itu bisa dicari dengan energi keluar atau WS per WP. Ya, W itu adalah energi ya. Energi pada sekunder dibandingkan dengan energi pada primer dikali 100%. Atau P atau daya sekunder per daya primer dikali 100%. Ya. Efisiensi juga karena P itu adalah pi kali I, ya, maka PS kali IS per pi-P kali IP dikali 100%. Nah, ini Ibu belum membuat latihannya ya. Nanti kalau kita bertemu di kelas kita mencoba untuk menghitungnya ya. Jadi ini transformator ini pasti ada efisiensinya. Kenapa? Karena ketika digunakan transformator tersebut tentu akan ada kehilangan energi ya. Berubah dari energi listrik berubah menjadi energi panas ya. Ada kalor nanti yang muncul ketika transformator itu digunakan. Kalau diraba oleh kita maka itu akan terasa hangat ya. Nah, ini hangat itu adalah kehilangan energi yang berubah ya dari energi listrik menjadi energi kalor. Baik, sehingga nanti
kehilangannya berapa, maka efisiensinya berapa nih transformator tersebut. Oke, kita lanjut nanti ya. Penggunaan trapo dalam kehidupan sehari-hari. Trapo ini digunakan diantaranya pada power supply atau catu daya, pada adaptor, penyarah arus, pada transmisi listrik jarak jauh, ya. Dan ada juga pada alat-alat elektronika. Oke, ya. Baik, ini power supply, adaptor, ada gambarnya, radio, ya. Transmisi daya listrik jarak jauh. Nah, kita ini biasanya pembangkit listrik itu sangat jauh dari pemukiman, ya. Ya. Transmisi daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen ini menggunakan tegangan tinggi. Kenapa harus menggunakan tegangan tinggi? Ya, karena kalau tegangannya tinggi, maka arus yang mengalirnya nanti akan kecil. Kalau arus yang mengalirnya kecil, maka cukup menggunakan dengan kabel yang kecil. Nah, ini jadi lebih efisien, lebih masang kabelnya tidak terlalu berat, ya. Semua keperluannya jadi lebih mudah kalau kabelnya cukup dengan kecil saja. Maka tegangan itu dinaikkan dulu, ya, ini ya, dinaikkan dulu. Untuk itu diperlukan transformator penaik atau step up, peningkat, ya, penaik tegangan. Dan nanti untuk mengembalikannya lagi kalau udah deket ke pemukiman nanti diturunkan lagi. Nah, diturunkannya oleh transformator penurun tegangan atau disebut juga step down, ya. Nah, ini ya skema sistem transmisi listrik jarak jauh, ya. Jadi dari PLTU misalnya, pembangkit listrik tenaga uap. Ini jaringan transmisi tegangannya tinggi karena udah dinaikkan dulu sampai tegangan yang tinggi banget, ya. Nanti ke gardu penurun tegangan yang pertama, ya, misalnya dari 150 kV menjadi tegangan menengah menjadi 20 kV, ya. Terus ditransmisikan lagi, ya, tambah dekat ke pemukiman. Dan ini ada jaringan transmisi tegangan menengah, ya. Nah, dari tegangan menengah ini semakin dekat mau ke pemukiman, ke tempat untuk bisa dimulai dipakai, diturunkan lagi terus, ya. Jadi ini ada gardu penurun tegangan. Ini digunakan untuk menurunkannya, digunakan transformator, ya, penurun. Ini sampai tegangannya dari 220 kV ini menjadi 220 volt. Nah, kalau udah 220 volt sudah mulai bisa digunakan oleh manusia, ya, oleh konsumen, gitu ya. Ini siap digunakan oleh konsumen, ya. Alat-alat listrik itu biasanya menggunakan tegangan sekitar 220, jadi pas, ya, bisa digunakan. Nah, sekarang kita udah nyampe ke tugasnya, ya. Semangat ya anak-anak. Soleh, solehah, anak ibu yang ganteng, yang cantik. Nah, ini tugasnya. Silahkan dikerjakan dari buku LKS halaman berapa? Halaman 13, ya. Nah, halaman 13. Nanti dibuka halaman 13 bagian C, ya. Bagian C itu dikerjakan nomor 9 dan nomor 10. Itu nomor 9 itu berupa gambar, ya. Jadi tegangan primernya udah ada pipe udah 100, PS-nya udah 50, IS-nya 0,4. Ini bisa berlatih kalian, ya. Dikerjakan nanti ini nomor 9 dan 10 ini dikerjakan di buku latihan, dipoto kemudian dikirimkan ke Wafri, ke ibu, ya. Alhamdulillah, ya. Udah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.